Selamat pagi kepada pendengar setia dimanapun Anda berada, dan lebih-lebih kepada pendengar setia acara Through the Bible. Anda bersama dengan saya, Dr. Suhento Liao, dan istri Liu Lilin. Kita pada hari ini akan mempelajari 1 Petrus pasal yang keempat. Kita sampai di 1 Petrus pasal yang keempat. Puji syukur kepada Allah karena pimpinannya kita hampir sampai di akhir kitab Perjanjian Baru. Sekarang kita di 1 Petrus pasal yang keempat. Dan sebelum membaca serta membahasnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami sungguh memohon berkat-Mu, memohon pimpinanmu Bapa, karena ini firman-Mu. Tentu kami sangat takut, kami salah memahaminya, dan kami salah mengajarkan kepada orang lain. Oleh sebab itu, Bapa di sorga, pimpinlah kami, berkati akal budi yang Kau berikan pada kami, agar kami sungguh-sungguh Tuhan dapat memahami yang sebenar-benarnya yang dimaksudkan oleh Engkau, dan kami dapat membagikannya kepada orang lain dengan benar. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, hanya ada 19 ayat di pasal 4 ini. Ya, silakan Lilin akan membacanya, silakan. Demikian bunyi firman Tuhan ayat 1. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Setelah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang tetap telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sesungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kemudian sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab Roh kemudian kemuliaan, yaitu Roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau,
Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Oke, ini yang kami kasih dalam Yesus Kristus. Surat Simon Petrus, dia adalah 12 rasul, dari 12 rasul, dan dia bahkan adalah pemimpinnya. Kepadanya lah Tuhan Yesus serahkan tugas penggembalaan jemaat pertama ketika ia berbincang dengan Tuhan sesudah Tuhan bangkit di tepi danau Galilea. Dia ditanya apakah dia mengasihi Tuhan lebih dari yang lain. Ya, sampai 3 kali ditanya sampai Petrusnya grogi. Yang pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dia menulis ini kepada orang-orang Kristen yang terpencar oleh karena penganiayaan, dan ini diperkirakan ditulis karena penganiayaan sudah mulai di mana-mana. Itu sekitar tahun 62 hingga tahun 64 ya. Yang pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di pasal 1 ya, Rasul Petrus ini sudah bicara tentang Injil yang begitu hebat ya, begitu agung yang disampaikan oleh para nabi bahkan, dan ingin diketahui oleh para malaikat. Di pasal 2, dan Injil ini menyebabkan kita terpilih menjadi imamat bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah, satu jemaat Tuhan, satu jemaat Tuhan, jemaat yang berkumpul ya di situ. Dan kita harus memiliki cara hidup yang baik ya, di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, di tengah-tengah bangsa di mana kita ada. Kemudian di pasal 3, Rasul Petrus berbicara banyak hal, yaitu mengenai hal-hal yang Tuhan Yesus mati sekali untuk semua dosa kita, dan sebagai manusia dia disalibkan sebagai manusia, dan dalam roh itu pula dia mengumumkan kemenangannya kepada roh-roh yang sedang dipenjarakan di dunia, mengumumkan kemerdekaan orang-orang yang di dalam dia. Dan sekarang kita ada di pasal 4 ya, di pasal 4 yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Di pasal 4 katanya, jadi ya, karena Kristus telah menderita penderitaan badani. Sebenarnya di dalam bahasa aslinya masih ada kata untuk kita ya, yang menderita penderitaan badani untuk kita, di Pectus Rectus ya. Jadi dia bukan menderita badani karena bikin kesalahan apa gitu ya, sebagai orang yang ya, mungkin bikin kesalahan moral, bukan, tapi dia menderita badani untuk kita ya. Maka kamu pun katanya harus juga mempersiapkan dirimu. Artinya sebenarnya yang dimaksudkan itu mempersiapkan dirimu ya, mempersiapkan dirimu ya, supaya kita ready gitu. Dan ini kalau kita mau menjadi murid Tuhan yang baik, kita betul-betul harus ready, harus siap ya, menghadapi segala kemungkinan. Hanya orang Kristen yang siap menghadapi segala kemungkinan yang akan tahan uji sampai pada akhir ya. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita harus selalu sibuk, selalu sadar
dan bahkan kita siap sedia menghadapi kemungkinan yang terburuk. Karena itu penting. Kalau kita tidak siap, kita menjadi orang Kristen yang dinabobokkan oleh ini teologi-teologi yang muncul, yang dihembuskan oleh iblis sebenarnya, yaitu sukses teologi yang mengajarkan bahwa kalau menjadi orang Kristen akan diberkati, akan kaya, dan lain sebagainya. Ini bukan dari Tuhan, ini dari iblis. Karena tidak ada di dalam Alkitab itu Injil ditawarkan dengan iming-iming itu hal-hal berkat-berkat yang bersifat materi, jasmani, dan lain sebagainya. Tidak, tetapi Injil diberitakan menyatakan manusia berdosa, dan ada pemberitahuan kabar baik. Tuhan Yesus telah menyelesaikan, Tuhan Yesus telah mengatasi akibat dosa, yaitu hukuman kekal di neraka. Tuhan Yesus sudah mengatasi itu, dan barang siapa yang bertobat serta percaya kepadanya akan mendapat hidup yang kekal. Nah, lalu mengenai badan kita, mengenai harta materi kita, Tuhan tidak pernah berkata bahwa semuanya itu akan dijamin. Bahkan tubuh kita ini adalah tubuh yang sebentar akan berlalu, makin tua, makin reot, kemudian berlalu. Nah, kemudian saya kasih dalam Yesus Kristus, Rasul Petrus ini betul-betul sudah siap, dia waspada dan siap yang menyiapkan dirinya untuk menghadapi kemungkinan yang terburuk. Menurut catatan sejarah, Rasul Petrus disalibkan dengan terbalik di kota Roma, disalibkan dengan terbalik, karena ketika dia ditangkap atas tuduhan bersalah, memberitakan ini Tuhan yang disalib, akhirnya mereka mau menyalibkan dia seperti Tuhan yang dia beritakan, kata musuh-musuhnya itu. Tetapi Petrus berkata, saya tidak layak mati seperti Tuhan saya, juru selamat. Tapi mereka tetap ngotot mau menyalibkannya, dan akhirnya ketika mereka mau memakunya, dan dia berkata, kalau begitu dia dengan kepala sebelah bawah saja. Jadi dia tidak layak mati sebagai seperti Tuhan Yesus, dia kepala sebelah bawah. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lihat, dia sungguh siap, dia siap menghadapi kemungkinan yang terburuk, bahkan disalibkan. Dia sehingga meminta disalibkan dengan kepala sebelah bawah. Jadi betapa hebatnya. Inilah murid sejati. Dia berkata dia sangat mengasihi Tuhan. Itu bukan hanya di bibir saja, tapi terus mengasihi Tuhan hingga di dalam hatinya. Nah, yang saya kasih dalam Yesus Kristus, apakah Anda juga demikian? Ini perlu untuk bertanya, karena kita masing-masing harus menjawab. Kalau pencobaan, kalau pengujian iman kita tiba pada giliran kita, apakah kita sungguh sudah siap? Apakah kita mengantisipasi? Apakah kita sungguh beriman dengan betul, dan iman kita bertumbuh atau tidak? Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini ada persenjataan dirimu dengan pikiran yang demikian. Jadi pikiran yang ready, yang siap. Karena barang siapa pernah menderita badan ini, maksudnya menderita badan ini bukan cuma dicubit-cubit gitu ya, bukan cuma di tempeleng 1-2 kali. Ini pasti maksudnya penderitaan badan ini dengan mengalami satu penganiayaan berat yang bisa hingga mati. Ia telah berhenti berbuat dosa. Jadi orang yang badannya sudah mati itu sudah berhenti berbuat dosa maksudnya. Jadi penderita badan ini itu berhenti berbuat dosa, ya. Kalau sudah mati ya berhenti berbuat dosa gitu. Nah, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Oleh sebab itu persiapan diri kita itu masih baik katanya. Jadi waktu yang sisa kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Sebelum kita menghadapi kemungkinan terburuk, maka waktu yang ada kita pakai dengan baik. Kita jangan mengikuti keinginan manusia
kehendak Allah. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, begini ya, kita mesti sangat mengerti bahwa Yesus Kristus datang dihukumkan di atas kayu salib, menanggung dosa seisi dunia, sehingga ya, barang siapa yang bertobat percaya kepadanya, itu sama dengan kita setuju bahwa Yesus Kristus dihukumkan ya, menggantikan kita, dan sekarang kita hidup berguna di muka bumi ini. Nah, ini kita mesti ngerti. Jadi sekarang hidup yang sedang saya hidupi ini adalah hidup milik Yesus Kristus, adalah hidup yang diberikan Yesus Kristus kepada saya, sehingga harus saya jalani hidup ini sesuai dengan kehendaknya. Ya, harus saya jalani sesuai dengan kehendaknya. Sebab ya, kalau tidak, ya bagaimana saya mempertanggungjawabkan ini hidup ini adalah milik dia, gitu, bukan punya saya, tapi milik. Karena apa? Hidup yang punya saya sudah dihukum mati, gitu. Hidup yang punya saya itu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ayat yang ketiga berkata, sebab ya, telah cukup banyak waktu ya kamu pergunakan, ya kita habiskan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita kalau dihitung-hitung ya tiap-tiap orang ya berbeda ya, sudah menghabiskan cukup banyak waktu untuk hal-hal yang sia-sia mungkin dalam hidup kita, yaitu menghabiskan waktu untuk kepuasan hidup kemanusiaan kita. Kita mungkin banyak melakukan hal-hal yang diomongkan orang lain ya, yang konyol-konyol gitu, yang ya boleh dikatakan itu yang tidak benar gitu, pengajaran-pengajaran yang salah. Mungkin kita tadinya dari agama lain yang sudah ya, berulang kali menyembah berhala atau mengikuti segala macam tata ibadah yang aneh, yang konyol-konyol ya. Nah, sekarang kita mengenal Tuhan. Tadinya kita sudah habiskan banyak waktu untuk banyak hal yang sia-sia, tetapi sekarang kita sudah mengenal Allah ya. Kamu telah mengenal Allah, dan sekarang katanya, dan kamu telah hidup ya dalam rupa-rupa hawa nafsu tadinya. Ya, sekarang kita mengenal Allah, tetapi tadinya mungkin kita sudah hidup dalam rupa-rupa. Mungkin setiap orang juga berbeda ya, tingkatan ini ya, intensitasnya gitu ya, dengan katanya keinginan ya, kemabukan ya, pesta pora. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, rupa-rupa hawa nafsu ya, rupa-rupa hawa nafsu. Jadi berbagai keinginan dan kemabukan. Mabuk itu tidak boleh ya. Hidup kita itu dikendalikan oleh alkohol ya. Tetapi ya, kita harus hidup dalam kondisi sepenuh kesadaran ya, jangan sampai mabuk ya. Pesta pora kok salah ya. Iya ya. Mengapa? Karena pesta pora itu adalah pelampiasan pelampiasan keinginan hati ya, pelampiasan gairah duniawi ya, bisa ada di dalam itu pesta pora itu ya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, di orang Kristen ya, tidak berpesta pora mulut. Mengapa? Karena ya, orang Kristen hidup bagi Tuhan itu ada banyak hal yang kita perlu lakukan untuk Tuhan, dan kita perlu irit uangnya untuk Tuhan, bukan untuk pesta pora. Tetapi ada banyak pekerjaan Tuhan yang kita perlu dukung ya, dengan dana, bahkan ya tak pernah cukup-cukupnya ya. Karena apa? Ya karena memang pekerjaannya banyak gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, memberikan persembahan kepada Tuhan itu sepertinya tak pernah cukup-cukupnya gitu. Memang betul ya, nggak pernah cukup ya. Karena apa? Ya, kalau cukup kan berarti kalau pekerjaannya sudah berhenti, kita sudah nggak usah kasih persembahan lagi gitu. Bahkan sebenarnya pekerjaannya bukan berhenti, malah makin berlipat ganda ya. Malah berlipat ganda kan berarti membutuhkan persembahan yang malah lebih banyak lagi.
seharusnya anak Tuhan tidak merasa kesal dengan memberikan persembahan tahan Tuhan ini. Malah orang Kristen harus berdoa, Tuhan, pekerjaanmu makin berlipat ganda. Oleh sebab itu pakailah saya, berkati saya lebih lagi, supaya saya dapat memberikan lebih lagi gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, apakah Anda sudah bosan memberi persembahan? Kalau Anda bosan memberi persembahan ya, Tuhan bosan juga memberkati Anda bagaimana ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu kita lihat ya, pesta pora itu bukan aktivitas orang Kristen yang mengasihi Tuhan gitu. Dan di sini perjamuan minum, katanya perjamuan minum lagi ya, segala macam itu ini sejenis. Dan katanya penyembahan berhala yang terlarang itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini penyembahan berhala yang terlarang ya. Di dalam surat Paulus dia menulis bahwa inti sari di balik penyembahan berhala itu adalah ketamakan. Jadi mengapa orang menyembah berhala ya? Karena apa? Rata-rata ya, orang penyembah berhala itu adalah mau minta berkat materi. Jadi mengapa orang menyembah berhala? Mengapa orang pasang itu di rumah orang Tionghoa itu ada banyak macam itu dewanya dipasang di rumahnya, ya macam-macam. Mengapa? Untuk supaya diberkati, katanya diberkati. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, mengapa orang pergi ke gunung kami sana jauh-jauh gitu? Untuk apa? Ya, untuk supaya dapatkan duitnya. Jadi itulah sebabnya intisari penyembahan berhala itu adalah ketamakan. Jadi itu sangat menyakitkan hati Tuhan ya. Yang lebih menyakitkan hati Tuhan lagi kalau kita renungkan, itu adalah datang kepada Tuhan Yesus dengan sikap hati seperti datang kepada para berhala gitu. Jadi datang kepada Tuhan Yesus dengan sikap hati yang sama seperti orang datang kepada Dewa Gunung Kawi, yaitu hanya mau mendapatkan berkat materinya saja. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, ini sikap yang sangat amat salah sekali, dan itu durhaka sekali kalau kita datang kepada Tuhan Yesus ya hanya ingin memperoleh materinya. Kalau itu yang dinomorsatukan, padahal kita datang kepada Tuhan, kita datang sebagai orang berdosa yang tidak ada jalan keluar. Satu-satunya jalan keluar hanyalah melalui bertobat dan percaya kepadanya. Mengapa? Karena dosa harus dijatuhi hukuman. Dosa selesai kalau hukuman dijatuhkan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita mesti mengerti akan hal ini. Kemudian di ayat yang keempat, sebab itu ya, mereka heran ya bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama. Ya, artinya sekarang ini kamu sudah bertobat, kamu tidak cemplung ke situ lagi. Teman-teman lama kamu ini pasti heran. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ketika seorang penyembah berhala bertobat, dia akan mencengangkan teman-temannya. Mereka pasti akan tercengang-cengang. Mereka akan terheran-heran. Mengapa ini? Dia tidak ikut sama-sama kita lagi. Kalau Anda seorang pemalu, kalau Anda bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, Anda tidak ikut teman kamu bermalu-malukan lagi. Dan pada waktu mereka ajak kamu bilang tidak, sekarang saya orang Kristen, tidak ikut itu lagi. Wah, mungkin kamu bisa habis ya, dicemooh, dicibir sama mereka habis-habisan. Ya, karena apa? Mereka heran katanya. Dan ya tidak ini tertutup kemungkinan lalu mereka katanya memfitnah kamu ya, mereka bisa memfitnah kamu macam-macam, dan mereka bisa menjelek-jelekan kamu. Mengapa? Karena dulu Anda sahabat mereka, karena dulu Anda teman mereka, sama-sama menyembah berhala, sekarang tidak lagi. Atau dulu sama-sama pemabuk, sekarang tidak lagi. Jadi mereka merasa kesal dan mereka bisa memfitnah kamu. Jadi benar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, di ayat 5 dikatakan, di ayat 5, tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab
kepada dia. Kalau mereka memfitnah kamu, dan bisa jadi kamu menderita amat sangat, ya, dan bisa jadi kamu dimatikan juga bisa, ya, karena ini tingkatannya berbeda-beda, ya, kemungkinan pencobaan, penganiayaan dan lain sebagainya, setiap orang mungkin ini katanya, tetapi mereka harus memberi pertanggungjawaban terhadap dia yang telah siap sedia menghakimi, ya, orang-orang yang hidup dan yang mati. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, Tuhan Yesus adalah yang akan mengadili semua manusia. Dia mengadili orang-orang yang di dalam dia di bima Kristus. Jadi Tuhan Yesus akan mengadili. Sebenarnya yang diadili dulu itu adalah orang yang percaya, ya, karena pada waktu hari pengangkatan, nah saat itulah pengadilan orang-orang percaya di pengadilan Yesus Kristus di bima Kristus, gitu. Dan kemudian sesudah pengangkatan dan di ujungnya nanti, ya, orang-orang dunia akan diadili semuanya juga, yang mereka yang tidak percaya diadili oleh Allah, ya, oleh Allah, ya, Yesus Kristus di situ juga, ya, dan mengadili juga. Dengan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dia siap mengadili orang hidup dan orang mati untuk memasuki kerajaan 1000 tahun, yang itu semua bangsa-bangsa akan diadili dalam keadaan hidup juga, akan diadili ketika memasuki kerajaan 1000 tahun. Dengan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sementara pengadilan yang di muka bumi ini yang diselenggarakan oleh negara itu adalah pengadilan hanya untuk ketertiban hidup, ya. Seringkali pengadilan demikian tidak adil, ya, tidak adil. Ya, apa boleh buat, ya, karena ini pengadilan yang bersifat ini sementara, yang ini pengadilan awal, gitu, pengadilan awal. Dan bisa jadi orang yang tidak bersalah dipersalahkan, malah yang salah dibenarkan, bisa jadi begitu. Tapi jangan khawatir, nanti, ya, ini kesalahan pengadilan di bumi ini akan diperbaiki oleh pengadilan yang di surga nanti, gitu. Ya, kita lihat sekarang di ayat 6. Ya, ini ayat yang banyak kali disalahpahamin dalam penafsiran. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati. Maksudnya di sini orang yang telah mati, ya, orang-orang yang telah mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, ya, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, pertama-tama, ya, ada banyak penafsir yang menghubungkan ayat ini dengan pasal 3 ayat 19 itu. Padahal ini dua hal yang berbeda. Mengapa? Karena kata memberitakan di pasal 3:19 itu bukan memberitakan Injil. Nah, yang ini memberitakan Injil, gitu. Yang di pasal 3 ayat 19 itu adalah kerupsen, itu artinya memproklamirkan, ya, satu kemenangan. Kalau yang di sini ini memberitakan Injil, ini dua hal yang berbeda. Nah, apakah yang dimaksudkan oleh Rasul Petrus ini? Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga, ya, kepada orang-orang yang telah mati, ya, mereka sudah mati. Nah, ada banyak penafsir yang bagus-bagus yang menjelaskan bahwa, nah, sebenarnya ini ada kaitannya dengan ayat 5 tentu, yaitu bahwa Yesus Kristus yang akan menghakimi baik orang hidup maupun orang mati. Nah, sementara kalau kita ini hubungkan juga dengan di ayat 1-nya, yaitu bahwa Rasul Petrus menasihatkan supaya ini siap sedia menghadapi semua kemungkinan, yaitu penderitaan badani dan meninggal. Nah, orang-orang yang penerima surat ini, yang ada banyak yang meyakini bahwa ini sama dengan jemaat di Tesalonika di sana, di mana mereka khawatir orang-orang yang sudah mati ini bagaimana, ya, teman-teman mereka yang sudah mengalami kematian itu kok nasibnya bagaimana ini? Ini orang Kristen yang sudah mendengar Injil, ya, orang Kristen yang sudah mendengar Injil. Nah, itulah sebabnya katanya maka Injil, ya, telah diberitakan, ya, juga kepada mereka yang sudah mati. Jadi mereka yang sudah mati itu, ya, sudah mendengar Injil, gitu. Mereka sudah mendengar Injil dan mereka mati. Sekarang mereka mati. Mereka tidak perlu khawatir, ya, supaya mereka
mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani. Mereka sudah dihakimi secara badani oleh manusia di muka bumi ini. Mungkin mereka dihakimi dan dijatuhi hukuman mati, Nah, Petrus sendiri dijatuhi hukuman mati, Paulus dijatuhi hukuman mati, dipenggal kepalanya. Jadi dihakimi secara badani, dihakimi secara badani itu adalah penghakiman di bumi ini, Jadi dihakimi secara badani maksudnya menghadapi pengadilan manusia ini, bisa jadi dirajam, bisa jadi dipenggal, disalibkan, dibakar. Jadi sama seperti semua manusia, dan mereka dihakimi secara badani. Nah, nggak apa-apa mereka dihakimi secara badani dan mungkin mereka dijatuhi hukuman mati, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Tapi jangan khawatir, mereka sudah mendengar Injil. Ini berbicara kepada orang-orang Kristen di sana mengenai orang Kristen yang sudah meninggal, yang sudah menerima pemberitaan Injil, Nah, waktu mereka hidup menerima pemberitaan Injil. Nah, itulah sebabnya maka Injil telah pernah diberitakan juga kepada orang-orang yang telah mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Dan pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebagian ini hamba Tuhan yang tidak bertanggung jawab menafsirkan lalu pemberitaan Injil kepada orang-orang yang sudah mati. Bagaimana cara kita memberitakan Injil kepada orang yang sudah mati? Tidak ada ayat lain di seluruh Alkitab yang mendukung akan penafsiran yang demikian. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, penafsir Alkitab yang benar, yang berhati-hati, itu tidak menyimpulkan sesuatu dengan sembarangan. Kalau ada hal-hal yang tidak jelas di satu ayat, kita perlu mencari dukungan pada ayat-ayat yang lain atau di bagian lain Alkitab. Ternyata kita tidak temukan di mana kalau orang sudah mati bisa diberitakan Injil lagi, di dalam cerita Tuhan Yesus, di mana orang kaya dan Lazarus itu tidak mungkin orang yang sudah mati itu bisa diberitakan Injil lagi di sana, itu tidak ada, Dan seluruh Alkitab membuat pernyataan bahwa itu tidak mungkin bisa terjadi lagi. Nah, oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita tidak mungkin menafsirkan ayat ini demikian. Tetapi kalau kita lihat, itu betul, ini ditulis kepada orang Kristen yang khawatir tentang teman-teman mereka yang sudah mendengar Injil dan sekarang ini sudah mati. Nah, itu nasibnya bagaimana? Mengingat pada waktu itu firman terima itu tidak menyeluruh dan tidak sepenuh seperti yang hari ini kita dengar, yang kita miliki. Jadi kalau mereka khawatir, dapat kita maklumi. Karena apa? Mereka betul-betul mendengar Injil dan masih banyak hal yang mereka bertanya sana sini, Oleh sebab itu melalui tulisan rasul-rasulan mereka mungkin diberitahukan mengenai ini orang-orang yang sudah mati. Nah, jangan khawatir karena Yesus Kristus menghakimi orang hidup dan orang mati, Di ayat 5 dikatakan dia menghakimi orang hidup dan orang mati. Nah, itulah sebabnya. Nah, jadi ada kaitannya dengan ayat 5. Itulah sebabnya katanya, itulah sebabnya maka Injil telah pernah diberitakan kepada orang-orang yang sudah mati, supaya mereka sama seperti semua manusia memang telah dihakimi secara badani, dihakimi secara badani, dan mati juga, dan nanti semua manusia juga akan mati, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, inilah yang dimaksudkan oleh Rasul Petrus itu. Nah, kemudian di ayat yang ke-7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, katanya, betul, Dan sekarang lebih dekat lagi, kalau 2000-an tahun yang lalu sudah dekat, sekarang jauh-jauh lebih dekat lagi, Nah, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa, Kuasailah dirimu dan jadilah tenang, Jadi jangan jadi panik, jangan panik, tapi kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Kemudian supaya kita dapat berdoa, kita berkomunikasi dengan Tuhan.
segala sesuatu kepada Tuhan, kita perlu katakan kepada Tuhan tentang keadaan dunia ini yang makin buruk, ya, keadaan homoseks yang makin hebat, gitu ya, kemusuhan yang makin meningkat, dan moral yang semakin menurun, dan kejahatan yang semakin merajalela. Kita laporkan kepada Tuhan dalam doa kita, ya, karena Tuhan, ya, perlu mendengar seruan dari kita supaya Dia cepat datang, gitu. Tapi supaya Tuhan jangan menunda lagi, supaya lebih cepat datang, dan segalanya supaya bisa diakhiri. Ayat 8 misalnya, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Nah, di dalam Tuhan, sesama anak Tuhan yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dengan pengajaran yang benar, kita harus saling mengasihi dengan sungguh-sungguh. Jangan berpura-pura, tetapi dengan sungguh-sungguh. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Banyak orang juga salah menafsirkan kalimat ini, kasih menutupi banyak dosa. Jadi orang berdosa kita mengasihi, kita biarkan dia begitu. Oh, tidak, ya, bukan itu, ya. Kalau jemaat berdosa, kalau tempat kita berdosa, kalau orang Kristen berdosa, itu berlaku Injil Matius pasal 18. Kita perlu menasihati dia, menegurnya, berdua saja, 4 mata, gitu ya. Kemudian adanya, kalau dia tidak mau bertobat, kita bawa beberapa orang teman jadi saksi, kita tegur dia. Kalau tidak mau bertobat, kita laporkan kepada jemaat, biar seluruh jemaat tegur dia. Dan kalau dia tidak mau bertobat juga, maka diumumkan, dia dikeluarkan. Itu prosedur sudah Tuhan kasihkan. Nah, lalu kalau kasih menutupi banyak dosa ini, apa ini? Bagaimana ini? Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau satu orang miskin, ya, kalau dia miskin sekali, nanti kan dia bisa berdosa, dia bisa mencuri. Kalau kita ada kasih, ya, kita tolong dia supaya dia bisa makan, gitu. Berarti kita mengasihinya. Itu menutup dosa supaya dia tidak mencuri. Nah, itu maksudnya. Di sini ini kasih menutup banyak dosa, gitu. Bukan dia sudah berdosa lalu kita biarkan dia, gitu. Bukan. Tetapi sebelum dia berdosa, kalau kita mengasihi, kita menolongnya, sehingga, ya, kasih menutupi banyak dosa, sehingga tidak sampai dia berdosa, gitu. Dia tidak sampai berdosa karena kita mengasihinya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya. Nah, kalau kita mengasihi orang, ya, kita bersikap baik, kita menolongnya, maka itu bisa menghindarkan dia dari, ya, jatuh ke dalam dosa. Itu maksudnya kasih menutupi banyak dosa. Betul, ya. Bukan orang sudah berdosa kita diamkan karena kita mengasihinya, jadi dibiarkan. No. Ya, itu malah menjerumuskan, ya. Itu kasih menjerumuskan banyak orang, gitu. Bukan kasih menutupi banyak dosa. Ini yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kemudian ayat 9 dikatakan, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Nah, ini penting, ya. Nah, zaman dulu ini sangat-sangat utama sekali, ya. Memberi tumpangan ini adalah ciri khas kekristenan, ciri khas kekristenan. Mengapa, ya? Oh, ada hotel sekarang, ada hotel, ya, nggak usah kasih tumpangan. Ya, sebenarnya orang Kristen, ya, teman Kristen kita di rumah kita itu jauh lebih indah. Mengapa? Kita ada satu persekutuan yang indah, bisa ngobrol, bisa tanya ini itu, banyak hal bisa tanyakan, bisa saling sharing, ya. Kita saling diskusi mengenai doktrin, ya, mana yang benar, ya, penafsiran begini, yang begini begitu, misalnya mana yang benar, gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, konyolnya adalah sekarang ini banyak orang Kristen, bahkan hamba Tuhan, ya, mereka tidak ready, tidak siap mendiskusikan doktrinnya, pengajaran yang akan mereka ajarkan. Mereka tidak siap mendiskusikannya. Saya sering bertemu dengan hamba Tuhan, ya. Sekali saya membuka pembicaraan supaya masuk diskusi pengajaran mana yang benar, mereka sepertinya mereka jadi ketakutan, gitu, ya. Mereka jadi ketakutan. Mengapa? Kalau Anda sungguh-sungguh mempunyai hati ingin mengajarkan yang benar, ya, maka setiap ada kesempatan untuk berdiskusi pengajaran mana yang benar, justru kita harus memanfaatkan kesempatan itu supaya jangan sampai kita mengajarkan sesuatu yang salah dan makin hari makin salah, gitu, ya. Itu bisa kacau sekali, gitu. Sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, kita lihat di sini, ya, memberi tumpangan itu adalah hal yang indah sekali, ya. Tidak bersungut-sungut, katanya, tidak bersungut-sungut.
Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Oh ya, kita harus yang melayaninya satu dengan yang lain dengan sesuai dengan karunia yang diberikan tiap-tiap orang. Kemudian menjadi pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ini penjaga dispensation zaman. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita tidak hidup di zaman perjanjian lama. Kita tidak bertanggung jawab atas apa yang dilakukan orang-orang di perjanjian lama atau nasib mereka yang di perjanjian lama. Bahkan sebenarnya gini, kita tidak bertanggung jawab untuk ini nasib orang beberapa generasi di atas kita. Kita tidak bertanggung jawab atas nasib beberapa generasi di depan kita. Ini kita tidak kenal sama mereka itu. Tetapi kita sangat amat bertanggung jawab terhadap generasi di mana kita sekarang ini ada di sini. Jadi kita bertanggung jawab untuk memberitakan Injil kepada mereka. Jadi kita harus menjadi penyelenggara, pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi saya bertanggung jawab pada zaman di mana saya ada. Sudahkah saya menjadi seorang pengurus kasih karunia Allah dengan baik gitu? Sudahkah saya betul-betul memberitakan Injil dengan sebaik-baiknya? Ini penting pada generasi di mana saya ada. Tuhan nanti akan mengambil kita, akan menuntut kita pada generasi di mana kita ada ini. Generasi ini makin buruk kita ada di dalamnya. Apakah peran kita di dalam semua itu? Adakah kita sungguh-sungguh berjuang supaya generasi ini mengenal Injil dan kemudian situasi bisa menjadi lebih baik? Ini penting sekali. Dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itulah sebabnya kita harus menjadi pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ayat yang ke-14. Jika ada orang yang berbicara, katanya, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Artinya ketika kita berbicara, ketika kita buka mulut, seharusnya ada kata-kata yang baik, menyampaikan firman Tuhan, menjelaskan firman Tuhan kepada orang. Jika ada orang yang melayani, ini bicara di dalam jemaat ini, pendengar sekalian, kita ada selalu ini ada fresh firman Tuhan, ada penyampaian firman Tuhan. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di Grace ini, kami mempunyai orang-orang yang melayani yang hebat-hebat, sungguh hebat-hebat. Jadi dalam 1 tahun kami melakukan seminar lebih dari 10 kali. Tetapi orang-orang yang melayani semuanya sudah cekatan, kami sudah terlatih. Berapa puluh kali kita sudah menyelenggarakan seminar, sudah lebih dari 50 kali kita menyelenggarakan seminar. Jadi semuanya sudah terlatih melayani, mendapat kekuatan anugerah Allah dalam melayani. Jadi dalam menyediakan makanan, kita sudah terlatih dengan sangat baik. Dalam berbagai kegiatan kita mengikuti atau mempergunakan karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Katanya di sini melayani, kekuatan yang dianugerahkan Allah supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Yesus Kristus yang mempunyai kemuliaan dan kita bisa mendapatkan kemuliaan dari Dia karena kita percaya kepadanya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemudian di ayat yang ke-12, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Nyala api siksaan. Ini kalau realnya yang ini yang dihukum dibakar ini hukum dibakar. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dalam sejarah kekristenan sudah banyak sekali pahlawan-pahlawan iman yang dibakar, yang paling banyak
pahlawan imannya itu adalah kaum Anabaptis, ya. Kaum Anabaptis yang percaya sungguh-sungguh Yesus juru selamat dan hanya Yesus saja. Mereka pernah dibakar, ya, dianiaya oleh gereja Roman Katolik, ya, dianiaya banget, dibakar hidup-hidup, ya. Dan kemudian mereka juga dianiaya oleh kelompok Protestan, ya, juga, ya, dibakar, ditenggelamkan. Nah, jadi ini penganiayaan, ya, api pengujian, api siksaan yang datang kepadamu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat, ya, janganlah kamu heran, katanya, saudara-saudara yang kekasih, jangan kamu heran. Mengapa kamu harus siap? Ya, jangan kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujiannya. Kamu harus ready, kamu jangan kaget, gitu. Kamu harus sudah mengetahuinya, ya. Jadi jangan kamu shock, gitu, ya. Nah, seolah-olah ada sesuatu yang, ya, luar biasa terjadi atas kamu, namanya. Nah, jadi kamu tahu itu pengujian pasti akan datang. Nah, sebaliknya, katanya, bersukacitalah. Nah, kalau kita menghadapi itu, sebaliknya kita katanya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, kalau kita bisa menderita bagi Kristus, seharusnya kita sangat bersukacita, ya. Karena apa? Saya punya kesempatan untuk yang mati bagi Kristus. Saya punya kesempatan untuk menderita bagi Kristus, ya. Justru itu adalah hal yang kita cari, hal yang kita syukurkan. Kita bisa kita bisa menderita bagi Kristus. Bisakah Anda demikian, ya, bahwa begini, ya, kalau prajurit yang gagah berani, ya, prajurit yang mau naik pangkat cepat, gitu, itu mesti maju ke medan perang, ya, mesti maju ke medan perang dan mesti melakukan manuver kepahlawanan, ya. Dengan demikian, ya, dia akan mendapat, ya, kenaikan pangkat dan mendapat hadiah bintang, ya, karena kehebatannya. Sedangkan ini prajurit penakut, gitu, cuma mau terima gaji, nggak mau pergi perang, ya, seperti apa itu Cindy Sheehan itu yang Amerika itu, ya, dia anaknya mati perang, jadi tentara Amerika, dia protes terus sampai sekarang. Saya setiap kali nonton televisi saya pikir, kalau dia mau anaknya mati jangan jadi tentara, ya, jangan jadi tentara. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, kita ini prajurit Kristus, ya. Apakah Anda prajurit Kristus? Ya, kalau kita prajurit Kristus, maka kita harus menjadi prajurit yang gagah berani, ya, gagah berani dengan perkasa, ya. Nah, kalau kita dapat penderitaan oleh karena Yesus Kristus, itu satu anugerah. Kita melihat itu satu anugerah, satu kesempatan yang luar biasa. Saya berjuang bagi kerajaan sorga, bagi juru selamat saya. Itu adalah satu kesempatan yang luar biasa. Nah, katanya, bersukacitalah kalau kita menghadapi itu sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Malah kita mau lebih lagi, tapi kita cuma dapat bagian itu saja, gitu. Saya sebenarnya rela dan berani lebih menderita lagi bagi Kristus, tapi porsi saya cuma dikasih segitu. Nah, supaya kami, katanya, juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Mengapa? Karena kita sudah menderita demikian untuknya. Oleh sebab itu, pada waktu Dia menyatakan kemuliaannya, saat itu adalah saat kita paling gembira. Saat itu adalah saat pemberian hadiah. Saat itu adalah saat di mana kita menerima kemuliaan sesuai dengan semua perjuangan yang sudah kita alami. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pada saat itu orang-orang yang tidak berjuang, orang-orang yang tidak ikut menderita, mereka hanya nonton saja, nonton sambil mulutnya tendana nilai, gitu, ya. Tetapi orang yang sudah berjuang, orang yang sungguh-sungguh menderita bagi Kristus, mendapatkan kemuliaan, mendapatkan hadiah yang luar biasa. Ini pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Banyak orang Kristen salah paham. Dia pikir, ya, kita nanti masuk surga semuanya akan menerima kondisi yang sama, gitu. Jadi yang berjuang habis-habisan terima kondisi yang sama, yang tidak berjuang sama sekali juga kondisinya sama. Tidak begitu, ya, tidak begitu.
masuk surga memang adalah oleh karena kita bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Orang yang masuk neraka adalah yang tidak bertobat dan tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi nanti kalau bicara hadiah, kalau bicara kemuliaan yang akan dari Tuhan, itu disesuaikan dengan apa yang kita perbuat. Berbicara kepada kemuliaan. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, bangkitlah, berjuang bagi kebenaran. Tentu nomor satu, Anda harus mengerti kebenaran dan bergabung dengan gereja yang benar. Kalau tidak, malah Anda nanti akan dimarah oleh Tuhan Yesus habis-habisan. Mengapa Anda tahu kebenaran, tidak berani bertindak untuk kebenaran, tidak berani ambil keputusan untuk kebenaran? Jadi pengecut gitu ya. Jadi orang yang mengasihani diri sendiri gitu. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ayat yang ke-14 ya, ayat yang ke-14. Tadi 11 itu saya salah lihat ini ya. Ayat yang ke-14. Di sini sekarang ayat 4, berbahagialah kamu jika kamu katanya dinista karena nama Kristus. Ya, kalau kita dinista karena nama Kristus, kita justru harus sangat berbahagia, karena itu akan ditukar dengan kemuliaan yang akan diberikan. Sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu, ya, menandakan bahwa kita ada roh Allah di dalam kita. Sebab apa? Kalau dunia sayang sekali sama kita mungkin tidak ada roh Allah di dalamnya. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri. Jangan sampai kita harus menderita sebagai pembunuh. Jangan sampai kita ditangkap polisi karena pembunuh, karena pencuri, atau karena atau penjahat ya, atau pengacau ya. Jangan sampai misalnya kita ditangkap polisi ya, atau karena nipu orang gitu ya, enggak. Dan jangan sampai kita ditangkap polisi karena hutang orang nggak mau bayar, jadi penagih hutang datang ke rumah kita sampai obrak-abrik rumah kita gitu ya. Jangan sampai, tentu ya, jangan sampai. Tetapi katanya jika ia menderita sebagai orang Kristen, kalau kita menderita sebagai orang Kristen karena kebenaran, katanya ya, karena kebenaran, maka janganlah ia malu. Jangan malu justru kalau kita menderita karena kita sebagai orang Kristen, karena kebenaran, jangan malu ya. Kalau ditangkap polisi kita dengan gagah berani gitu ya. Kalau ditangkap polisi karena apa dulu? Ya. Kalau karena jahat ya, karena ini ya, tuh memperkosa orang, itu malunya minta ampun ya. Jangan sampai itu. Tapi kalau ditangkap polisi karena kebenaran, karena memberitakan Injil, jangan malu ya, jangan malu katanya di sini dikatakan. Nah, apa ini? Melainkan hendaklah yang memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Jadi kita memuliakan Allah dalam nama Kristus kalau kita ditangkap karena kebenaran gitu ya. Jadi kebenaran yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kelihatannya Petrus tulis surat ini untuk mengantisipasi dirinya sendiri ya. Karena mungkin tidak lama sesudah dia menulis surat-surat ini, beberapa tahun kemudian dia ditangkap dan kemudian dia disalibkan dengan terbalik gitu. Ayat 17, karena sekarang kalau tiba saatnya penghakiman dimulai katanya. Oh ya, kita semua akan menghadapi penghakiman, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Jadi penghakiman itu dimulai dari rumah tangga Allah sendiri, dari kita. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita katanya, bagaimanakah kesudahan dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Kalau kita saja yang percaya pada Injil Allah, yang sudah berusaha untuk hidup sebaik-baiknya, itu pun masih tetap dihakimi. Apalagi mereka katanya, apalagi mereka. Kesudahannya akan dahsyat. Dan kata ayat 18, jika ini dia mengutip Amsal pasal 11 ini, dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mengapa? Ya karena ini seleksi untuk orang yang masuk surga itu sangat ketat. Kalau orang benar saja hampir-hampir tidak diselamatkan ya. Apalagi ya mereka yang ya fasik hidupnya, yang hidupnya ungodly. Fasik itu artinya tidak percaya pada Allah. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita tahu ya penghakiman itu sedemikian dahsyatnya. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Oleh sebab itu kata
katanya mereka yang harus menderita karena kehendak Allah. Ini menderita bukan saya katakan tadi dicubit di tempat lain aja. Ini sampai katanya apa? Menyerahkan jiwanya. Berarti apa? Ready to die. Ya, jadi ini siap mati ya, siap mati ya. Memikul salib itu artinya siap mati, karena orang yang dihukum mati itu disuruh pikul salibnya untuk menuju ke tempat penyaliban. Jadi pikullah salibmu. Tuhan Yesus suruh kita pikul salib kita ya, makanya kita siap mati dengan selalu berbuat baik katanya. Sambil kita selalu berbuat baik, kita siap mati ya. Berbuat baik apa? Kepada Pencipta yang setia. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini hal yang indah sekali ya. Kita siap kalau kita menderita, katanya kita tidak perlu malu kalau menderita karena kebenaran ya, karena justru kita harus bangga akan hal itu. Kalau kami kebenaran, saya harus menderita. Puji syukur kepada Allah. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita sampai di sini pasal 4. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Hari ini kami mempelajari surat Petrus yang pertama, pasal yang keempat. Kami bersyukur Tuhan, kami dapatkan banyak pelajaran, nasihat untuk setia kepada-Mu, untuk menderita, untuk menghadapi segala kemungkinan dengan gagah berani, dengan selalu bersandar kepada-Mu, dan dengan tersenyum, tidak